segenap Kepala OPD yang hadir pada hari ini, Pak Asisten Sekda, Pak Camat, seluruh camat di wilayah X, pembantu Bupati Ibang, Ibu Lina Puryanti, SSM PSD dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga beserta seluruh mahasiswa yang hadir, mahasiswa Universitas Airlangga yang hadir pada hari ini. Sosok Raja Airlangga ini patut menjadi salah satu teladan di antara sekian banyak teladan dari orang-orang hebat di masa lalu yang pernah menorehkan sejarah hidupnya di bumi Lamongan. Sebagaimana berita yang tertulis dalam banyak prasasti Batu Gurih yang menjadi saksi dan bukti sejarah Airlangga di masa lalu, beliau adalah sosok yang mampu menjadi raja dari hasil perjuangannya sendiri. Dari tindakan dan upayanya untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan tokoh masyarakatnya untuk membangun kembali negaranya yang telah porak-poranda dan tanpa kepemimpinan pasca peristiwa Maha Pralaya atau kehancuran yang maha dahsyat. Sebagaimana kata yang tertuang dalam prasasti Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh runtuh setelah diserang oleh raja bawahannya, yaitu Raja Wurawuri. Peristiwa penyerangan mendadak ini terjadi saat Raja Dharmawangsa Teguh melangsungkan upacara perkawinan putrinya dengan Airlangga. Akibat serangan ini, keraton Matan hancur tak tersisa, dan Raja Dharmawangsa berikut permaisuri dan sebagian besar keluarganya meninggal. Suasana sukacita kemeriahan pesta perkawinan itu berubah menjadi cerita tangis pilu, perang, dan kematian. Peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 1017 Masehi ini kemudian disebut sebagai Maha Pralaya atau kehancuran maha dahsyat. Airlangga bersama Empu Narutama sang pembimbing, berikut sang permaisuri yang selamat dari peristiwa tersebut, kemudian memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang pengembara yang harus berpindah-pindah tempat untuk lepas dari kejaran musuh hingga mencapai Himbang atau Nyimbang, sebuah daerah lereng perbukitan. Airlangga berpindah-pindah dari satu wanasrama atau padepokan pelajar ke wanasrama lainnya di sekitar wilayah Lamongan Selatan dan Gunung Pucangan Jombang Utara untuk bersembunyi, belajar dan membangun kekuatan untuk mendirikan kembali negaranya yang hancur. Upaya tersebut berjalan sekitar 2-3 tahun, hingga kemudian di tahun 940 Saka atau 1019 Masehi, para agamawan dari berbagai aliran mendatanginya untuk mengangkat Airlangga menjadi raja. Praktis di tahun 1020, Airlangga memulai kehidupan barunya sebagai raja dan membangun ibu kota kerajaannya di Watanmas. Upaya Airlangga tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan rakyat. Tokoh agama, tokoh desa di wilayah pengasingan yang dia singgahi, di antaranya desa-desa di sekitar kecamatan Seimbang, Sambeng, juga Mamput. 2 tahun menjabat sebagai pemimpin
Raja Airlangga kemudian memberikan anugerah pertamanya untuk desa Cane atau Candi Sari sebagai desa Sima Swatantra atau desa perdikan dengan simbol Garuda Muka sebagai lencana resmi kerajaannya. Keputusan ini dikeluarkan pada hari Jumat Wage Wuku Landep hari keempat Krisna Paksa di bulan Kartika tahun 943 Saka atau 27 Oktober 1021 Masehi. Anugerah Sri Maharaja Airlangga ini dituangkan dalam sebuah batu gurit atau prasasti batu berbentuk tugu lancip di bagian atasnya, dan prasasti ini sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Penetapan desa Cane atau Candi Sari ini tentu tidak diberikan secara cuma-cuma, namun merupakan penghargaan atas kerja keras penduduk dan pemimpin desa pada masa itu yang terlibat dalam perjuangan Airlangga membangun kembali negaranya. Disebutkan dengan jelas dalam gurit prasasti bahwa penduduk Cane dan sekitarnya telah rela menjadi benteng kekuatan di wilayah barat. Dari data-data yang berhasil dikumpulkan oleh banyak peneliti, pegiat komunitas sejarah, dan peninggalan arkeologi yang masih ada di lapangan, diperoleh gambaran yang cukup akurat mengenai kondisi wilayah Lamongan pada abad 11 sudah merupakan wilayah yang ramai. Prasasti Cane di samping berisi mengenai status pendidikan atas desa Cane, juga mengatur tentang ketentuan pajak atas orang asing yang berdagang di wilayah Cane pada masa itu, seperti bangsa Arya dari India, Sinhala Thailand, Champa Vietnam, Khmer Kamboja, Keling India, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu wilayah Lamongan sudah menjadi persinggahan pedagang asing dan telah mengenal perdagangan internasional. Berbagai bentuk barang dagangan seperti kain, kulit, benda porselen, rempah-rempah, logam emas, perak, perunggu, besi, batu mulia, garam, juga komoditas kayu cendana dan lain-lain. Dari berita yang tertuang dalam prasasti Cane, perlu pula diketahui beberapa jenis kesenian yang sudah berkembang di masa lalu, seperti wayang, berbagai tarian atau kicaka, lawakan atau abanol, dan berbagai jenis kesenian lainnya. Dalam prasasti Airlangga lainnya juga disebutkan tentang bangunan pengendali banjir, tambak, bangunan suci, juga patirtaan yang sekaligus berfungsi sebagai irigasi pertanian. Dari sekian banyak bangunan suci masa Airlangga, Candi Patahunan di Pataan adalah salah satu yang tersisa. Raja Airlangga juga telah menetapkan aturan perdagangan terhadap penetapan saudagar atau baligrama seperti yang tertuang dalam prasastinya di tahun 1046 Masehi. Secara umum, data prasasti peninggalan Airlangga dan anaknya Sri Mapanji Garasakan yang ada di Lamongan